Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jorginho belum ingin tinggalkan Stamford Bridge. Di bawah arahan Frank Lampard, Jorginho di beberapa pertandingan kerap dicadangkan. Namun nasibnya berubah ketika Thomas Tuchel dipercayakan untuk menangani Chelsea, di mana sang pemain berhasil tampil reguler. Performa Jorginho yang moncer membuatnya diminati oleh sejumlah klub besar di Eropa. Salah satunya adalah Napoli. Klub asal Italia tersebut ingin memulangkannya pada bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi, peluang Partenope untuk kembali bekerja sama dengan sang pemain akan sulit terwujud. Berbicara kepada TNT Sport, Jorginho mengatakan jika dia sangat bahagia di Chelsea, sehingga dirinya tidak memikirkan hal yang lain. Sedangkan ketika mendapatkan pertanyaan tentang Napoli, sang pemain pun tidak memberikan respon yang berlebihan. Hansi Flick belum ingin menyerah di Liga Champions. Raksasa Liga Jerman secara mengejutkan menelan kekalahan 3-2 saat melawan PSG di perempat final leg pertama Liga Champions. Dengan kemenangan ini, maka membuat PSG percaya diri menatap laga leg kedua. Pasalnya mereka akan bermain di kandang sendiri. Namun Hansi Flick memastikan bahwa jika dirinya tak mau membiarkan tim asuhan Mauricio Pochettino itu melaju ke babak semifinal Liga Champions. Hansi Flick juga menjelaskan bahwa di leg pertama, perempat final Liga Champions, raksasa Liga Jerman memang kalah, namun dia sudah memberitahu kepada pemainnya jika masih ada satu laga lagi sebagai penentu kemenangan. Mikel Arteta tak ingin remehkan Slavia Praha. Arsenal akan bertemu Slavia Praha di leg pertama perempat final Liga Eropa yang akan berlangsung di Emirates Stadium Jumat 9 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Arsenal jelas sangat khawatir menghadapi klub asal Republik Ceko tersebut, sebab sebelum bertemu Arsenal, mereka berhasil mengalahkan Leicester City dan Rangers. Mikel Arteta pun berharap anak asuhnya tidak lengah ketika bermain di laga kandang. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan Slavia Praha merupakan klub sepak bola yang kuat. Menurutnya, ketika bermain di level Eropa, mereka selalu tampil menjulitkan bagi lawan-lawannya. Bahkan dia menyebutkan, klub asal Ceko itu adalah tim yang berani dan bisa menyebabkan masalah sepanjang jalannya pertandingan. Kalahkan Bayern Munchen, Kylian Mbappe selalu tertantang di laga besar. Kylian Mbappe sekali lagi membuktikan kemampuannya bermain di laga besar dan kali ini 2 golnya berhasil membantu PSG meraih kemenangan tandang 3-2 melawan Bayern Munchen di Liga Champions. Mbappe menegaskan bahwa dirinya tak pernah bersembunyi dan justru selalu tertantang menghadapi laga besar semacam ini. Kami akan menyerang di leg kedua dengan determinasi yang sama. Seperti yang saya katakan di Barcelona, saya menyukai jenis pertandingan seperti ini. Saya di sini tidak untuk bersembunyi. Saya suka memainkan jenis pertandingan ini dan menjadi penentu pertandingan, ujar Mbappe kepada RMC Sport. Thomas Tuchel puji kebangkitan Chelsea usai dikalahkan West Brom. Chelsea menelan kekalahan pertama di bawah asuhan Thomas Tuchel ketika mereka dipermalukan West Brom dengan skor 2-5. Namun Chelsea tak butuh waktu lama untuk bangkit kembali ke jalur kemenangan. Chelsea berhasil menang 0-2 atas Porto pada Kamis 8 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat dalam leg pertama babak perempat final di Ramon Sanchez Pizjuan. Itu pertandingan yang sulit melawan tim Porto yang kuat. Ada banyak momen di mana kami menderita. Keadaannya sedikit berbeda di perempat final. Semangatnya bagus dan itu adalah hasil yang luar biasa. Saya cukup yakin bahwa mereka akan comeback dari kekalahan melawan West Brom, kata Thomas Tuchel kepada BT Sport. AS Roma mundur dari perburuan penyerang Torino. AS Roma dan AC Milan tengah gencar bersaing mendapatkan penyerang Torino Andrea Belotti. Namun Milan sendiri disebut berpotensi paling besar mendapatkan Belotti karena ketertarikan mereka terhadap penyerang 28 tahun yang sudah berlangsung cukup lama. Roma dikabarkan mundur perlahan dari perburuan untuk memboyong Belotti lantaran biaya transfer yang cukup tinggi.
Kubu Roma disebut akan merelakan sang penyerang jika Milan memang rela memberikan 433 miliar rupiah yang diminta Torino untuk bomber andalan mereka itu. Roma sendiri lebih rela mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain dengan usia lebih muda atau jika memang durasi kontrak mereka masih panjang. Manchester United bawa 24 pemain jelang lawatan ke markas Granada. Manchester United akan bermain melawan Granada dalam laga leg pertama babak perempat final Liga Eropa di Stadion Los Carmenes pada Jumat 9 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ia membawa total 24 pemain, namun tidak termasuk Eric Bailly yang positif COVID-19 dan Anthony Martial yang cedera. Akan tetapi Alex Telles, Marcus Rashford, dan Juan Mata yang sempat diragukan akhirnya ikut dibawa ke dalam rombongan skuad ke Spanyol. Ole Gunnar Solskjaer juga membawa para pemain muda seperti kiper Nathan Bishop dan winger Anthony Elanga. Selain itu, rekrutan anyar dari Atlanta, Amad Diallo juga turut dibawa. Lewandowski memastikan absen di leg kedua Liga Champions di kandang PSG. Bomber haus gol Bayern Munchen Robert Lewandowski memastikan dirinya masih harus absen dalam partai leg kedua perempat final Liga Champions 2020-2021 di markas PSG. Sebelumnya Lewandowski sudah divonis harus menepi selama kurang lebih 4 pekan. Kini Lewi pun memastikan dirinya masih belum fit untuk laga leg kedua di kandang PSG pekan depan. Tidak, pekan depan masih terlalu dini. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk kembali ke lapangan. Tetapi hanya ketika saya merasa benar-benar baik dan aman. Rasanya tidak enak duduk di rumah, ujar Lewandowski kepada Sky Sport. Masih harus absennya Lewandowski jelas menjadi kabar buruk bagi Bayern Munchen yang bakal berusaha untuk membalikan keadaan di kandang PSG. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!